Akuratkah quick count? Melihat perkembangan Pilpres 2019 akhir-akhir ini, mungkin banyak di antara kita bertanya, apakah quick count dapat dipercaya? Seberapa akurat quick count itu? Banyak muncul ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin quick count yang hanya menggunakan data sekitar 2.000-an sampai 6.000 TPS bisa memberikan hasil yang akurat? Padahal kita tahu pada Pilpres 2019 kali ini yang digunakan adalah lebih dari 810.000 TPS. Quick count dapat memberikan perhitungan jauh lebih cepat dibandingkan dengan real count karena tentu saja quick count menggunakan TPS yang jauh lebih sedikit, mungkin sekitar 0,25% saja, sehingga pemenang Pilpres dapat diberikan dalam waktu hanya beberapa jam saja, tidak seperti real count yang mungkin memerlukan waktu berhari-hari, malah mungkin bisa lebih dari 1 bulan katanya. Nah, mari kita coba menjawab pertanyaan dari sudut pandang ilmiah, bukan dari sudut pandang politik atau lainnya. Nah, agar lebih representatif, saya mencoba menggunakan data real count Pilpres tahun 2014, di mana pada saat itu Paslon 1 Prabowo Hatta berhadapan dengan Paslon 2 Jokowi JK. Kebetulan saya masih menyimpan data suara Pilpres tahun 2014 dari website KPU pada saat itu. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman R yang populer digunakan dalam analisis statistika. Kita bisa saja menggunakan programming language yang lain seperti Python atau lainnya. Ya. Ini adalah script R-nya. Kita mulai dari load data Pilpres 2014. Kemudian kita ganti nama kolomnya, ya, kita tampilkan data-data terakhirnya, kita hitung real count-nya menggunakan mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan data hasil KPU karena ada sedikit modifikasi agar sesuai dengan format kita. Kemudian saya tampilkan dalam bentuk grafik. Ya. Setelah itu saya klik tombol run script, maka akan menghasilkan hasil seperti di bawah ini. Dari hasil R ini dapat dilihat ada rangkuman data per kolom, ada nilai minimum, kuartil pertama, nilai tengah, rata-rata, kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Selain itu bisa juga dilihat beberapa data terakhir. Di sini kita lihat data suara Pilpres menggunakan hampir 500.000 TPS, atau tepatnya 478.828 TPS. Nah, ini adalah data yang 478.823, ada TPS ID, TPS area, ada nomornya, kemudian banyaknya suara Prabowo Hatta, ada suara Jokowi JK, suara sah, suara tidak sah. Ya. Visualisasi dalam bentuk grafik juga dapat ditampilkan dalam bentuk histogram, kemudian ada scatter plot-nya, kemudian ada juga box plot-nya. Pada grafik histogram Prabowo Hatta, di sini kita bisa melihat bahwa ada sekitar 80.000 TPS yang memberikan suara kurang dari 50. Sedangkan pada grafik histogram Jokowi JK misalnya, di sini mungkin sekitar 50.000 ya. TPS yang menggunakan suara kurang dari 50. Pada scatter chart, daerah kiri atas ini, kita bisa lihat ini adalah menampilkan suara Jokowi JK, yaitu sekitar ada 800 suara. Ya, di mana pada TPS-TPS tersebut, suara Prabowo Hatta itu hampir tidak ada. Begitu juga sebaliknya, pada scatter chart daerah kanan bawah, ini menampilkan suara Prabowo Hatta yang mendekati 800, di mana untuk suara Jokowi JK pada TPS-TPS tersebut hampir tidak ada. Nah, untuk box and whisker plot-nya, di sini kita bisa dapatkan nilai terendah, nilai tertinggi, nilai kuartil yang pertama, kemudian yang tengah nilai tengahnya, dan juga kuartil ketiganya. Nah, berikutnya, saya akan menunjukkan bagaimana law of large number itu berperan dalam perhitungan quick count ini. Nah, dengan semakin banyaknya TPS yang digunakan dalam perhitungan quick count, maka simpangan dari hasil yang diperoleh masing-masing paslon itu akan semakin kecil. Atau dengan kata lain bahwa apabila ada nilai ekstrim pada TPS-TPS lain yang tidak digunakan dalam perhitungan, itu akan juga semakin kecil pengaruhnya. Nah, hal ini juga bisa dilihat dari nilai simpangan atau standar deviasinya. Di sini kita lihat bahwa dengan menggunakan 400 TPS, standar deviasinya adalah 1,11%. Sedangkan menggunakan 800 TPS, nilai standar deviasinya turun menjadi 0,83%. Nah, begitu seterusnya. Sehingga di sini untuk 2000 TPS, sekarang nilai standar deviasinya turun lagi menjadi 0,47%. Nah, selain law of large numbers, quick count juga sangat bergantung dari teorema yang sangat terkenal yang disebut dengan central limit theorem. Teorema ini mengatakan bahwa distribusi dari nilai min semua random sample yang dilakukan dari suatu populasi yang sama dengan variansi tertentu
ya, jadi populasinya mempunyai variasi tertentu, akan mendekati distribusi normal dengan semakin banyaknya data yang digunakan pada sampel. Nah, distribusi normal ini mempunyai dua parameter, yaitu nilai mean dan standar deviasi. Nah, mean-nya berapa? Mean-nya itu sama dengan, atau disebutkan dengan mu, itu adalah mean dari populasi. Dan standar deviasinya disimpulkan dengan sigma, itu adalah standar deviasi dari populasi dibagi dengan akar N, di mana N adalah banyaknya data yang digunakan pada sampel. Standar deviasi dibagi dengan akar N ini dikenal dengan sebutan standar error dari nilai mean tersebut. Nah, apabila suatu variabel X, variabel acak X, itu hanya mempunyai dua kemungkinan nilai saja, yaitu nilai 1 apabila mungkin milih paslon 1, atau kita tetapkan nilainya itu 0 apabila memilih paslon 2, maka X dikatakan berdistribusi bernoulli. Nah, tujuan kita adalah mengestimasi nilai P, yaitu besarnya persentase yang memilih paslon 1 berdasarkan populasi dengan jumlah pemilih yang mungkin sangat-sangat besar sekali. Nah, untuk itu kita lakukan tentu saja dengan sampling. Ya, cukup beberapa TPS saja, ya, kita coba estimasi nilai P itu. Jadi dengan menghitung nilai mean dari, ya, kalau ada N TPS, X1, kalau ada N pemilih misalnya, X1, X2, sampai dengan Xn, ya, dan kita hitung nilai mean-nya. Nah, nilai mean itu tentu saja sama dengan besarnya persentase yang memilih paslon 1. Mengacu kepada teorema central limit theorem, kita tahu bahwa semakin banyak data yang digunakan pada sampel, maka distribusi sampling akan mendekati distribusi normal dengan mean sama dengan hasil real count yang memilih paslon 1. Dan variasinya sebesar P tadi dikalikan dengan 1 minus P dibagi dengan N. Atau standar deviasinya akar dari itu yang kita peroleh dari formulasi distribusi bernoulli. Seperti pada penjelasan sebelumnya, ini adalah merupakan nilai standar error dari nilai mean-nya. Dari hasil R yang sudah kita run, maka terlihat bahwa nilai standar error semakin kecil dengan semakin besarnya data yang digunakan pada sampel. Hal ini juga terlihat pada grafik histogramnya. Sebaran lebih kecil ya untuk sampel dengan data yang semakin banyak. Untuk data 100 misalnya, di sini kita lihat nilai yang paling kiri itu munculnya adalah nilai kurang dari 45%. Untuk data 500 TPS misalnya, nilai paling kiri itu antara 45% sampai 50%. Untuk data yang 1000 TPS, paling kirinya 50%. Untuk data 2000 TPS, paling kirinya 51%. Dan yang terakhir adalah untuk data yang 3000, nilai paling kirinya adalah 51,5%. Nah, untuk melakukan pengecekan terhadap distribusi normal atau tidak, kita dapat menggunakan yang namanya Jarkin-Bera test. Nilai p-value yang dihasilkan apabila nilai p-value-nya melebihi dari yang namanya significance level, yang biasanya di angka 5% misalnya. Nah, itu menandakan bahwa kita tidak dapat menolak H0. H0-nya itu apa? H0-nya itu adalah bahwa variabel acak X ini memang berdistribusi normal. Nah, satu lagi yang juga sangat berperan dalam perhitungan quick count itu adalah pengambilan sampel. Nah, yang menjadi pertanyaan kita mungkin adalah 2000 TPS yang manakah yang perlu kita masukkan dalam perhitungan quick count? Nah, perlu diingat kembali bahwa salah satu persyaratan teorema central limit theorem tadi, kita harus melakukan sampling secara acak, sehingga diperoleh apa yang disebut dengan independen. Ya, dari hampir 500.000 TPS yang ada pada Pilpres tahun 2014, setiap TPS haruslah mempunyai probabilitas yang sama untuk bisa dimasukkan dalam perhitungan quick count. Apa dampaknya apabila kita tidak melakukan secara acak? Coba saja kita lihat. Di sini kita coba lakukan sampling dari 100.000 TPS yang pertama saja. Artinya TPS 100.001 sampai dengan TPS ke 478.828 kita abaikan. Atau probabilitasnya kita samakan dengan 0. Apa yang kita peroleh? Ternyata sekarang justru quick count itu memenangkan Prabowo Hatta. Tentu saja ini tidak sesuai dengan real count. Nah, karena itulah di sini kita tahu bahwa sangat penting dalam melakukan pengambilan sampel dan itu harus dilakukan secara acak. Random sampling untuk pengambilan sampel secara acak itu ada beberapa metode. Quick count biasanya menggunakan metode stratified random sampling atau multi-stage random sampling. Apabila sudah dilakukan secara acak dari populasi yang sama dan nilai N itu adalah yang banyaknya pemilih, dikalikan dengan P itu adalah probabilitas dari atau persentase
pemilih memilih paslon 1, nilai N dikalikan dengan P dan juga N dikalikan 1 minus P itu haruslah yang paling sedikit nilainya sama dengan 10. Maka menurut teorema central limit theorem, sampling yang diambil akan berdistribusi normal, di mana parameternya adalah min sama dengan min dari populasi atau sama dengan nilai real count-nya, dan standar deviasi sama dengan akar dari P kali 1 minus P dibagi N yang telah dijelaskan pada penjelasan yang tadi. Karena berdistribusi normal, maka kita dapat memperkirakan confidence interval di sekitar nilai P tersebut. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan melakukan transformasi variabel acak X menjadi Z. Sehingga dari tabel statistika atau dengan menggunakan formula Nernst inverse pada Excel, diperoleh hasil bahwa confidence level 95% dari nilai P real count adalah berada pada range P dikurangi 1,96 kali standar error dan P ditambah 1,96 kali standar error. Nah, nilai 1,96 itu diperoleh dari tabel statistika atau dari Excel, dan nilai 1,96 kali standar error inilah yang dinamakan margin of error. Yang mungkin tidak sering mendengar istilah margin of error. Jadi margin of error tidak lebih dari 1,96 dikalikan standar error tadi, mengacu kepada confidence level 95%. Apakah confidence interval ini berarti bahwa dengan keyakinan 95% nilai true value-nya, yaitu nilai P real count itu berada antara P dikurangi dengan margin of error dan P ditambah dengan margin of error? Nah, menginterpretasikan confidence interval seperti itu mungkin tidak sepenuhnya tepat. Menurut teorema central limit theorem, dengan semakin banyak data yang digunakan pada sampel, maka distribusi sampling tersebut mendekati distribusi normal. Ya, sehingga interpretasi confidence level 95% yang lebih tepat adalah apabila kita lakukan sampling dengan data sebanyak N berulang-ulang sampai dengan tak hingga, maka 95% dari confidence interval yang diperoleh akan mengandung nilai P real count-nya. Nah, dari hasil simulasi dapat dilihat bahwa quick count menggunakan 2000 TPS akan diperoleh margin of error sekitar 1,84%. Untuk confidence level, untuk confidence interval 95%. Margin of error 2,6% untuk confidence interval 99%. Margin of error 3,45% untuk confidence interval 99,9%, dan margin of error 4,15% untuk confidence interval 99,99%. Dari simulasi random sampling yang dilakukan sebanyak 5.000 kali, ya, terlihat bahwa nilai maksimum dari Prabowo Hatta cuma 48,85% atau kurang dari 50%. Dan nilai minimum pasangan Jokowi Jk itu juga 51,15% atau lebih dari 50%. Yang artinya bahwa dari simulasi, ya, yang dilakukan sebanyak 5.000 kali, kita ambil secara acak, kita ambil sampling 2.000 TPS, hasilnya selalu memenangkan pasangan Jokowi JK. Nah, dari hasil simulasi quick count dapat disimpulkan bahwa quick count itu akurat dalam memperkirakan kemenangan pada Pilpres sesuai dengan confidence level yang ditetapkan, asalkan mengacu pada random sampling yang bersifat independen dan identically distributed atau IID. Hasil yang akurat ini tidak terlepas dari aturan law of large numbers dan central limit theorem yang konon sudah dipublikasikan oleh matematikawan Prancis tahun 1700-an. Namun demikian, pemenang quick count bisa saja berbeda dengan hasil real count, walaupun data TPS yang dimasukkan dalam perhitungan sudah sesuai dengan data real count. Jadi, asumsi tidak ada yang namanya human error. Secara teori, hal ini bisa saja terjadi, yaitu pada saat bagaimana? Pada saat nilai P mendekati 50%. Sehingga nilai P dikurangi margin of error di bawah 50%. Atau nilai P tambah margin of error di atas 50%. Atau bisa saja hasil sampel yang diperoleh itu ternyata kita dapatkan dalam kondisi ekstrim, yang mungkin suatu hal yang masuk kategori less likely. Walaupun confidence level yang ditetapkan tinggi, misalnya 99%, masih ada sisanya yang 1% bahwa sampling yang dihasilkan tidak seperti biasanya. Akan tetapi, pada prakteknya, pada kenyataannya, mengacu pada data Pilpres 2014, saya sudah melakukan simulasi sampai 100.000 kali. Terus terang saya belum menemukan hasil pemenang quick count berbeda dengan hasil real count untuk Pilpres 2014. Sekian, mudah-mudahan dapat membantu memberikan gambaran mengenai apa itu
count dan keakuratannya. Salam damai untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.